Shalom, saudara terkasih dalam Tuhan. Kembali bersama saya Rara Siahaan dari Filler Lady di program News from the Future. Dan hari ini kita akan membahas tentang Passover. Saudara, bertepatan dengan hari Jumat kemarin, kita memasuki minggu awal daripada Passover, saudara. Dan selama 1 minggu ke depan, kita masuk masa Prapaskah atau Pra-Passover, di mana nanti kita akan merayakan Jumat Agung, kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. So, hari ini persiapkan diri kita mau mendengar revelation yang Tuhan berikan di masa-masa permulaan Passover ini. Saudara tahu bahwa Passover itu adalah sesungguhnya perayaan daripada Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana Tuhan Yesus sudah mengorbankan dirinya dengan kuasa darah Yesus menyelamatkan umat manusia dan mengalami kebangkitan, dan dia mengalahkan maut, mengalahkan setiap kuasa kegelapan. Amin, saudara. Tapi yang akan kita bahas hari ini adalah ada 2 hal, saudara. Yang pertama, mengapa Tuhan memakai 10 tulah untuk menghukum orang Mesir dan membuat bangsa Israel keluar dari Mesir. Dan yang kedua, kita mau belajar sama-sama bagaimana supaya kita tidak terkena tulah Mesir. Apakah saudara siap? Mari terus saksikan daripada video ini dan kita simak bersama-sama. Yang pertama, saudara, mengapa Tuhan pakai 10 tulah? Kalau logika manusia bisa aja Tuhan pakai hanya cukup 1 tulah, habiskan semua orang Mesir, lalu orang Israel keluar dari Mesir. Tapi kenapa Tuhan mengeraskan hati Firaun? Tuhan tidak langsung membuat bangsa Mesir bermurah hati, akhirnya Israel itu keluar dari Mesir. Karena apa? Alasan yang pertama, saudara, karena Tuhan mau menghukum dewa-dewa Mesir. Karena Tuhan mau mempermalukan Allah-Allah Mesir. Wow, saudara. Kalau kita lihat ada 10 tulah yang Tuhan berikan untuk bangsa Mesir. Yang pertama, air berubah jadi darah, sungai Nil, ada katak, nyamuk, lalat, penyakit sampar, bisul, kusta, hujan es badai, belalang, gelap, dan kematian anak sulung. Semuanya itu berbicara apa sih, saudara? Dewa-dewa Mesir, Allah-Allah Mesir. Mereka tuh sering memuja dewa di sungai Nil, mereka memuja dewi kesuburan, dewa bumi, dewa pertanian, dewa langit, dewa badai, dan gelap. Yang terakhir, yang ke-9 itu dewa matahari, itu salah satu dewa tertinggi di Mesir. Dan yang terakhir, dewa yang paling dipuja-puja di orang Mesir adalah Firaun itu sendiri, saudara. Saudara tahu bahwa bagaimana Firaun itu disembah, dipuji oleh rakyatnya. Dan tulah itu, 10 tulah, Tuhan pakai apa? Untuk mempermalukan semua dewa-dewa Mesir satu persatu. Tuhan mau membuktikan kebesaran namanya, bahwa tidak ada Tuhan, tidak ada Allah yang lebih dahsyat daripada Tuhan Yesus. Tidak ada Allah yang lebih dahsyat daripada Allahnya orang Israel. Wow, amin, saudara. Satu persatu Tuhan permalukan. Satu persatu musuh dewa-dewa itu Tuhan permalukan, step by step, sampai akhirnya tulah ke-10 habis semua anak sulung orang Mesir, dan Tuhan membawa Israel keluar dari Mesir. Hal itu menunjukkan apa? Tidak ada dewa, tidak ada Allah yang bisa menyelamatkan umat manusia. Hanya Tuhan yang sanggup menyelamatkan setiap kita. Tidak ada yang bisa membuat kehidupan, tidak ada yang bisa membuat kesembuhan, tidak ada yang bisa membuat kelimpahan, tidak ada yang bisa membuat terang, tidak ada yang bisa melindungi anak-anak kita kecuali Tuhan, Raja di atas segala raja. Amin, saudara. So, hati-hati hari ini, jangan sampai ada Allah-Allah Mesir dalam hidup kita. Kalau zaman dulu, mungkin Allah Mesirnya itu kayak tadi, dewa Nil, katak, nyamuk, dan lain sebagainya. Mereka menyembah itu dengan lambang-lambang hewan, dengan bentuk-bentuk binatang. Tapi hari ini ada juga namanya dewa-dewa modern. Hati-hati, saudara, jangan sampai tanpa sadar kita sudah menyembah, mengutamakan dewa-dewa modern dibanding Allah kita. Apa dewa modern hari-hari ini? Mamon, uang, saudara. Ketika kita menyembah uang, kita menyembah mamon, artinya tulah itu akan datang kepada mamon dan dunia akan bergoncang. Kalau kita nggak nyembah mamon, kita nyembahnya Tuhan, kita nggak akan takut. Mau dolar naik turun, mau keadaan krisis ekonomi terjadi, karena kita nyembahnya Tuhan, kita nggak takut. Tapi kalau nyembahnya uang, nyembahnya mamon, ketika uang lagi turun, uang lagi naik, dolar turun, emas turun, dan lain sebagainya, banyak orang menjadi stres. Karena apa? Mereka taruh pengharapannya sama mamon. Hati-hati, itu dewanya orang modern. Media sosial, kepintaran, kekuasaan, itu dewa-dewa modern. Berapa banyak orang memakai itu semua sebagai penyembahan mereka tanpa mereka sadari. Bagaimana mereka menaruh harapannya kepada hal tersebut, itu artinya mereka sudah membuat dewa-dewa modern itu ada atas hidup mereka. Dan hati-hati juga, saudara, yang paling mengerikan juga lah kalau kita membuat diri kita menjadi Tuhan. Ego kita, keinginan kita, ambisi kita dibuat jadi dewa, saudara. Kita menyembah ambisi kita, kita menyembah diri kita seperti Tuhan. Karena kita pakai apa? Kekuatan, kegagahan, ego kita.
Ingat saudara, kita harus hanya ketergantungan penuh sama Tuhan. Kita hanya harus menuhankan Tuhan sehingga kita tidak terkena tulah, kita terluputkan dari setiap malapetaka dan bencana yang sedang terjadi di zaman ini. Amin saudara. Itu alasan yang pertama. Kenapa sih Tuhan pakai 10 tulah? Karena Tuhan mau mempermalukan, menghabiskan semua dewa-dewa Mesir. Yang kedua, kenapa Tuhan pakai 10 tulah? Saudara, Tuhan sedang memperkenalkan namanya atas bangsa Israel dan juga bangsa Mesir, saudara. Ketika Musa diutus oleh Tuhan, Musa nanya sama Tuhan, Tuhan, apa yang harus aku sampaikan kepada mereka? Tuhan bilang apa? I am that I am, saudara. Tuhan katakan, I am that I will be what you need me to be. Artinya apa sih saudara? Tuhan lagi menunjukkan kedaulatan, keabsolutannya, bahwa Tuhan katakan, Tuhanlah satu-satunya yang Dia akan selalu ada apapun, bagaimanapun saudara membutuhkan Tuhan. Saudara, kalau hari ini saudara sedang lagi lapar, saudara lagi sedih, saudara lagi dalam masalah, saudara lagi dalam kebingungan, saudara hanya bisa kabur, pelarian sama Tuhan, gak bisa kabur ke tempat lain. Tuhan lagi menunjukkan sama Musa, I am that I am, bahwa Tuhan adalah segala-galanya. I am that I am, aku adalah aku, kata Tuhan. Bagaimana apapun keadaanmu, kalau kau sedang butuh sesuatu, aku bisa menjadi sosok pribadi yang engkau butuhkan itu. I am that I am berbicara kedaulatan, keabsolutan Tuhan, bahwa tidak ada yang lain, tidak ada yang sanggup mengubahkan, memulihkan dan menyembuhkan kita kecuali Tuhan itu sendiri. Kita gak perlu apa-apa lagi, hanya butuh sosok Tuhan itu. Hanya Tuhan yang bisa jawab seluruh keperluan kita. Amin. Tuhan sedang menyatakan dirinya kepada setiap kita. Aku adalah aku. I am that I am. Tuhan yang mengutus Musa, Tuhan yang sama, Dia mengutus setiap kita dan Dia memberi kekuatan kepada kita. Dia memberi jaminan kepada kita bahwa Dia menyertai kita. Dan apapun kebutuhan kita, apapun yang kita perlukan, setiap kesedihan, ketakutan kita datang sama Dia. Karena Dia menjadi seperti apa yang sedang kita pikirkan. Karena Dia menjadi seperti apa yang kita perlukan. Dia sedang menjumpai kita semua. Amin, saudara. Dan yang ketiga, kenapa Tuhan memberikan 10 tulah kepada bangsa Mesir? Karena Tuhan membuat perbedaan antara orang percaya dan orang tidak percaya. Saudara tahu bahwa ketika 10 tulah itu terjadi, Musa dan orang Israel pasti deg-degan dong saudara. Karena ketika tulah diberikan, mereka pasti berpikir, waduh, kalau Mesir kena tulah, berarti semua yang ada di Mesir kena tulah. Posisinya bangsa Israel itu lagi di tanah Mesir. Tapi dahsyatnya saudara, Tuhan memakai tanah Goshen. Tuhan suruh bangsa Israel di tanah Goshen dan Tuhan buat perbedaan. Ketika air berubah jadi darah, tapi di tanah Goshen air tidak berubah jadi darah. Ketika katak ada di mana-mana, wow, bayangin Goshen tidak terkena katak, tidak terkena nyamuk, tidak terkena belalang. Keren, saudara. Saudara tahu kalau di peta Goshen itu letaknya benar-benar di tengah-tengahnya Mesir, loh. Bukan di luar Mesir. Benar-benar ada di dalam lokasi Mesir dan begitu dekat. Tapi Tuhan katakan gini, kalau kita sembah Tuhan, Tuhan akan membuat perbedaan sama anak-anak Tuhan. Dunia boleh krisis, tapi anak-anak Tuhan akan tetap eksis. Dunia boleh mengalami bencana, malapetaka, tulah, tapi percaya kalau kita sembah Tuhan yang benar, kalau kita berada dalam perjanjian, kita ikuti firman Tuhan, kita ada di Goshen. Amin, saudara. Ketika Tuhan menghukum dunia dengan kejahatannya, ketika Tuhan menghukum dewa-dewa dunia, penyembahan berhala di dunia, Tuhan buat perbedaan antara anak Tuhan dan bukan anak Tuhan. So, hari ini dengan semangat saudara, ayo kejar Tuhan lebih lagi. Bangun mesbah doa. Kita hari ini hidup benar seperti apa yang Tuhan mau. Karena kita adalah anak-anak Tuhan yang percaya sama Tuhan. Tuhan akan membuat perbedaan hidup kita dengan orang lain. Ada anugerah Tuhan, ada perkenanan Tuhan yang membuat kita berbeda dengan dunia. Amin, saudara. Itulah saudara alasannya kenapa Tuhan memberikan 10 tulah kepada bangsa Mesir. Dan hari ini kita belajar yuk supaya kita tuh gak kena tulah, supaya kita terluputkan dari setiap penghukuman dunia. Apa yang harus kita lakukan supaya kita gak kena tulah Mesir di zaman modern ini? Amin. Yang pertama, jangan ada Tuhan lain selain Tuhan Yesus Kristus. Jangan sampai ada berhala-berhala dalam hidup kita. Mungkin saudara gak sembah patung, saudara gak sembah setan, tapi kalau saudara masih menyembah diri kita sendiri, saudara menyembah media sosial, mamon, kekuasaan, kepintaran, kecerdasan, jabatan, sama aja. Itulah dewa-dewa yang akhirnya mendatangkan tulah Tuhan. Makanya kenapa saudara lihat hari ini banyak perang dagang terjadi. China, Amerika, harga ekspor naik. Bagaimana dunia dengan kepintarannya, dengan jabatannya, dalam sekejap Tuhan bisa bolak-balikan hati manusia. Artinya apa? Tulah itu sedang diberikan. Mungkin enggak seperti zaman dulu. Bukan seperti air jadi darah, tapi lewat apa? Perdagangan. Harga yang mulai naik turun, pendidikan, apapun itu saudara, tulah-tulah di zaman modern ini. Tapi kalau kita percaya hanya Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, percaya Tuhan akan berikan jalan keluar. Tuhan akan buat solusi dari setiap permasalahan dalam hidup kita. Amin. Yang kedua saudara, rayakan Passover.
Jangan rayakan hanya dengan rutinitas, hanya karena ini Passover, ini Paskah, saudara ngelayan biasa aja, hanya celebration. No, saudara pastikan dalam minggu-minggu ini rasakan ada hadirat Tuhan menjumpai saudara. Saudara harus haus sama revelation, pewahyuan daripada Tuhan. Minta pesan Tuhan di musim yang baru ini, amin. Saudara, kalau bangsa Yahudi mereka merayakan Passover, biasanya mereka makan sayur pahit, saudara. Makan seder, makan sayur pahit untuk mengingatkan mereka pengalaman di Mesir. Ketika mereka makan sayur pahit, mereka terkenang kalau Mesir itu nggak enak, itu perbudakan. Akhirnya apa? Mereka takut, nggak mau kembali lagi ke Mesir. So hari-hari ini juga saudara, di masa Passover, kita harus ingat, jangan sampai kita kembali ke Mesir. Mungkin posisi kita nggak di Mesir, nggak di masa lalu. Mungkin posisi kita nggak di kedagingan masa lalu. Tapi hati-hati, kita juga harus keluarkan Mesir dari hidup kita. Jangan pakai cara Mesir, jangan ikuti arus dunia, jangan pakai strategi dunia. Dunia pakai kelicikan, kita anak Tuhan harus pakai ketulusan. Dunia pakai cara saling menjatuhkan, kita anak Tuhan saling mengangkat, saling membangun. Mesir itu berbicara apa sih? Sistem dunia, kerja paksa. Banyak orang gak menikmati hidup apa? Mereka hidup untuk kerja, bukan kerja untuk hidup. Tapi kita carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepada setiap kita. Amin. Kerja susah, kerja paksa, orang-orang yang gak tahu diri, saudara. Kenapa sih Mesir berbicara gak tahu diri? Orang Israel udah banyak dapat mujizat. Mereka udah keluar dari Mesir, tapi setiap kali dia kesel sama Tuhan, dia marah, bersungut-sungut, dia pengennya kembali ke Mesir. Hati-hati, spirit Mesir itu bikin orang mau balik lagi. Akhirnya mereka gak tahu diri bahwa ada pertolongan, ada mujizat yang Tuhan berikan buat setiap kita. Tapi hari ini ayo ingat anugerah Tuhan, ingat kebaikan Tuhan. Kita harus tahu batasan hidup kita, kita harus selalu mengucap syukur, dan kita jangan sampai kembali ke Mesir. Ayo rayakan Passover dengan mengingat akan kebaikan Tuhan. Jangan sampai kembali ke masa lalu, jangan sampai kembali ke kedagingan masa lalu. Amin. Selanjutnya apalagi harus kita lakukan ketika kita merayakan Passover? Kita harus kembali mengingat akan kuasa darah Yesus. Kuasa darah Yesus yang pertama adalah yang menguduskan, mencucikan setiap kita. Kata menguduskan itu set apart, dipisahkan dengan dunia, diisolasi dengan dunia. Tuhan katakan gini, kalau kita dipisahkan dari dunia, percaya musuh kita, orang-orang yang mau menjatuhkan kita nggak perlu balas, Tuhan yang akan bela kita. Amin. Kita dipisahkan dari dunia, kita dibuat berbeda dari dunia. Selanjutnya darah Yesus juga apa? The cup of deliverance adalah darah yang membebaskan, melepaskan kita dari setiap belenggu dan setiap rantai-rantai. Mungkin hari ini saudara masih ada kutuk-kutuk keturunan atau kuasa kegelapan, percaya itu sudah lepas. Perkatakan oleh darah Yesus, ada darah Yesus yang membebaskan kita, sehingga kita sudah bebas dari setiap tuntutan, kita bebas dari setiap kuasa kegelapan, bebas dari setiap kutuk-kutuk yang mengikat hidup kita. Amin. Kita juga deklarasi kuasa darah Yesus yaitu redemption, kita ditebus. Percaya apapun yang hilang dalam hidup kita, Tuhan gantikan berkali-kali lipat, bahkan yang lebih dahsyat, yang lebih baik, luar biasa. Dan yang keempat adalah, saudara, darah Yesus berbicara apa? The cup of praise, saudara. Cawan pujian adalah artinya ketika kita bersatu dengan darah Yesus, kita bisa terus memuji, menyembah, bersorak-sorak bagi Tuhan. Kita berbahagia walaupun keadaan hidup kita nggak seperti mungkin yang saudara inginkan, tapi saudara bisa mengucap syukur, saudara bisa memuji Tuhan, saudara bisa berbahagia. Jangan fokus sama kenyataan hidup, fokus sama kebenaran firman Tuhan. Fokus buat Tuhan Yesus baik buat kita, sehingga kita bisa memuji, menyembah, meninggikan Tuhan. Kita berbahagia, bersuka cita di setiap keadaan hidup kita. Amin. Dan yang terakhir, darah Yesus ada cup of Elijah. Ini yang menjadi tugas buat setiap kita. Yang 1-4 tadi, tanda darah Yesus itu sudah dikerjakan Tuhan di atas kayu salib. Bahwa Tuhan sudah menguduskan kita, Tuhan sudah melepaskan kita, Tuhan sudah menebus kita. Tapi ada Tuhan juga membuat kita bersuka cita dan menaikkan puji-pujian. Tapi yang kelima, saudara, ada tugas buat setiap kita, itu cup of Elijah. Dimana ketika Elia datang, disitulah hati Bapak kembali kepada anak, anak kembali kepada bapak-bapaknya. Artinya apa, saudara? Ada tugas buat setiap kita untuk kita mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Ini waktunya kita untuk speak Jesus for everyone. Kita menyatakan Tuhan Yesus kemanapun kita berada. Kita membuat hati Bapak kembali kepada anak-anaknya, hati anak kembali kepada bapak-bapaknya. Restoration for all things, revival buat seluruh generasi yang ada. Dan kita percaya ini Tuhan sedang berikan tugas, tanggung jawab itu kepada setiap kita. Mari kita kerjakan destiny kita, saudara. Mari kita kerjakan panggilan kita. Itulah tanda darah Yesus. Tuhan sudah memberi kita amanat agung. Tuhan sudah memberikan kita mandat, lakukan dengan sebaik-baiknya, dengan penuh tanggung jawab. Amin. Dan yang terakhir, saudara, bagaimana supaya kita terluput dari itulah? Lambang pintu yang berdarah. Saudara ingat ketika bangsa Israel waktu itu dia menorehkan darah di tiang pintu, artinya semua pintu yang punya darah di situ dilewati dan malaikat maut tidak masuk atas rumah itu. Artinya apa, saudara? Pintu yang berdarah itu adalah Tuhan Yesus.
Jangan jual Tuhan Yesus dengan apapun juga. Saya mau katakan, tetap berada dalam pintu yang berdarah. Kita dan seluruh keluarga kita. Sekali Yesus, selama-lamanya tetap Yesus. Jangan keluar dari anugerah. Jangan pakai kekuatan kita sendiri. Jangan saudara hari ini stres yang akhirnya membuat saudara kehilangan segala hal. Tapi hari ini rest. Percaya bahwa Tuhan sedang ambil alih setiap hidup kita. Percaya bahwa Tuhan punya rencana, punya agenda atas hidup kita. Tetap berada dalam pintu yang berdarah. Jangan keluar dari pintu yang berdarah itu. Jangan lepaskan Tuhan Yesus. Jangan tukar Tuhan Yesus dengan apapun juga. Pegang teguh keselamatan yang Tuhan berikan buat setiap kita. Ayo saudara, hari ini kita mau belajar sama-sama. Di pesan Minggu Passover ini, kiranya ini akan menjadi berkat buat kita semua. Karena Tuhan Yesus datang segera. Mari kita persiapkan jalan bagi Tuhan. Ayo sama-sama kita semangat. Karena Tuhan punya rencana, agenda yang besar buat kita semua. Amin. Akhir kata, saya Rara Syah Reveal ready mengakhiri video ini dengan satu kata, tuntas.